Agresi Israel di tanah Palestina terus berlangsung, menyisakan kehancuran seperti ini. Menurut otoritas Palestina, sejak 7 Oktober lebih dari 35.000 orang tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Dropping bantuan kemanusiaan menjadi harapan warga Gaza untuk bertahan hidup. Selain kehilangan tempat tinggal, kini rakyat Palestina kian terancam kelaparan. Data PBB, bangunan yang telah dihancurkan oleh Israel meninggalkan setidaknya 37 juta ton puing. Butuh 14 tahun untuk membersihkannya. Pertanyaannya, kapan bencana kemanusiaan ini akan berakhir? Memasuki bulan ke-7, agresi militer Israel ke Gaza belum berhenti. Sepanjang Sabtu dan Minggu, sejumlah titik di Gaza kembali menjadi sasaran pengeboman. Pertempuran kembali berkecamuk di bagian utara Gaza setelah sayap militer Hamas menyerang militer Israel yang sebelumnya telah menduduki wilayah tersebut. Tidak kunjung usainya perang terhadap Hamas menuai kecaman kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Salah seorang anggota kabinet peperangan Israel mengancam akan mengundurkan diri bulan depan jika agresi ini tidak memiliki formula baru. Kecaman terhadap kebijakan perang Netanyahu juga datang dari warga Israel. Ribuan orang berunjuk rasa membawa beragam spanduk maupun poster berisi kecaman terhadap kebijakan Netanyahu. Mereka menuntut Netanyahu untuk mengundurkan diri dan mendesak pemilihan umum dipercepat. Masyarakat Israel kian antipati terhadap Netanyahu yang lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang membebaskan para sandera yang ditawan militer Hamas. Sementara itu, tangis warga Gaza tidak terbendung saat mengetahui anggota keluarga mereka tewas akibat serangan Israel di wilayah Gaza Tengah. Sedikitnya 5 orang tewas akibat serangan Israel yang menghantam kamp pengungsian Nusairat. Sejumlah korban diketahui merupakan anggota kepolisian. Jasad-jasad ini dikumpulkan di Rumah Sakit Al-Aqsa, wilayah Deir al-Balah, untuk selanjutnya disolatkan oleh saudara dan kerabat. Perang tidak berkesudahan antara Israel Hamas ini membuat sektor kesehatan di Gaza kolaps. Pasien sudah tidak tertampung lagi di ruang perawatan. Untuk membantu tenaga medis di sana, sekitar 35 dokter internasional dari berbagai negara akan bertolak ke Gaza. Salah seorang dokter sukarelawan asal Amerika Serikat menyebut kondisi rumah sakit di Gaza sangat memprihatinkan. Dia tidak menyangka sampai seburuk itu sebelum datang dan menyaksikannya secara langsung. Sementara itu di Gaza Tengah tampak sejumlah tank Israel membuka jalan sebelum dilintasi oleh konvoi kendaraan pengangkut bantuan. Iring-iringan ini terpantau melewati Wadi Gaza yang mengarah ke selatan. Sedangkan warga Palestina terlihat menunggu di kiri kanan jalan. Sesaat setelah kendaraan lapis baja meninggalkan truk pengangkut bantuan, warga Gaza langsung menyerbu beragam bantuan. Bantuan sangat minim masuk ke Gaza karena harus melewati perizinan yang ketat dari otoritas Israel. Keadaan miris tampak dari kamp pengungsian di Muwasi. Para pengungsi Palestina ini harus mengantre untuk mendapat suplai air bersih. Ribuan orang harus hidup dengan sumber air bersih yang memprihatinkan, serta buruknya sanitasi dan toilet. Mereka hidup berhimpitan di barak-barak dari terpal dan menggantungkan asupan makanan dari bantuan kemanusiaan. Agresi Israel dipicu serbuan Hamas yang menewaskan 1.200 warga Israel dan menyandra 250 orang pada 7 Oktober tahun lalu. Sejak saat itu, agresi Israel terus berlanjut. Lebih dari 35.000 warga Palestina harus meregang nyawa dan lebih dari 79.000 luka-luka.